Ngakunya tukang. Saya teman Pak Bodoh katanya. Supir beca, supir. Tukang becak mas supir. Tukang beca mah teman bodoh kan saya doang. Lah iya ya tentu lu yang berbuat. Lah, bocah bagaimana sih? Jangan. Mimpi kali dia. Mimpi mata lu soek. Orang pakai rambutnya kusut udah. Agak ada isinya udah anak gua udah. Sekarang lu gua bawa ke kelurahan. Gua padu sama anak gua. Lu apa bukan? Jadi Lu tanggung jawab nih. Parahnya. buset pengen tahu sih, pengen tahu orangnya bagaimana sih? Iya. Lah, si Ade lo kan pernah kenal dari masih kecilnya. Ayo lu ikut gua. Enak aja lu. Jadi ngakunya katanya memperkosa tukang beca. Di tukang sama tukang beca. Temen gua. Kan saya doang. Lah iya kan lu doang sama lagi kalau bukan lu susah. Coba si Adenya tanya yuk. Ayo lu tahu. Oh lu nggak mau tahu, apa namanya tahu bersihnya? Iya. Nggak mau ke serah uang apa segala macam pakaian enggak. Ya boleh jadi lu mah nurut aja lu. Berbuat yang berbuat orang. Saya juga harus beli saya. Beli. Oh dia bang nggak mau gua duit, dia pengen dibeli, jadinya nikah tinggal duduk. Lah saya kan nuntut, saya kan difitnah, saya dibikin malu. Fitnah matan soek. Bahwa saya memperkosa. Diperkosa kan yang boleh lu yang perkosa. Lah tadi Bobodong kan nyangkanya percaya. Ya, dulu kata dia. Itu nggak bisa nggak bisa dicabut itu. Nggak mau gua nggak mau orang tuanya. Lah ilah pakai mantu. Gua bilangin, jangan ada yang mau dah. Jangan dulu. Jangan ngerti. Bayain aja kenapa udah begini nah. Nggak jadi rugi gua, udah rugi anak, rugi pakaian dia. Kalau apalagi kalau dia ngomong nggak kampung, si Ade udah diperkosa. Gua biarin, perjaka gua kasih dia dah. Kerja kalau kasih dia emang lu apaan sih? Ya hilang dah perjaka gua dah makanya. Perjaka lu. Pakai perjaka. Perjaka lu dimakan kokok beluk no. Gua ke rumahnya lamar, rumah Haji Asim. Sana. Gua bentuk gua tanya dia. Lu juga boleh. Nah jangan. Sekarang begini, saya bukan ngatur nih. Oni Bodong berangkat udah kasih tahu bahwa si Ade itu diperkosa gitu, memperkosa pasti lu gitu. Apa lu maksa ini loh? Iya. Kan lu mah perlu pakai Asim. Kita nungguin di rumah deh. Kita nungguin di rumah berdua. Gua pergi berdua ke sana, lu berdua di rumah. Berdua. Lah enak kan lu berdua-dua lu. Tenang. Lu bikin enak aja. Lah nanti saya, sekarang saya juga. Emang apa sih? Ih enggak mau nyatanya. Ya ilah lu. Gua pengen tahu urusannya. Gua pengen tahu faktanya bagaimana jadinya. Ya udah pergi buru-buru. Iya, gua ke rumah si Asim. Dek, dulu jangan ikut. Nah, Bapak, iya Ade enggak boleh ini. Diam neng sini, diam lu. Enggak mau takut Ade enggak mau. Lagi diem. Jadi main tunggu rumah sendiri. Ah, enggak ngikut juga. Lu diam. Enggak. Udah biar dah, saya pergi dah berdua. Nah, ilah. Si Ade pergi dia mau jalan. Lu masih banget sih, Bolang? Lu jadi yang enak mulu. Gua mau pergi, lu kagak mau di rumah. Mungkin susah diatur ya, tua juga. Lah lu aja kan ini berdua-dua. Gua pengen dijelasin bagaimana urusan ini. Iya. Iya gitu. Yuk. Udah. Kalau orang minta sumbangan kasih. Sebab kita punya duit banyak bakal apa? Bener Pak, itu Pak. Kalau bukan kita mau menyumbang. Ibaratnya kita kalau lagi mampu, jangan suka kita namanya anggap mau sedekah. Iya. Pak. Soalnya kalau orang udah mati, waalaikumsalam. Iya. Jadi Orang bermasalah gimana sih lu ngomong? nggak, maksudnya kalau udah mati itu harta nggak bakal ke bawah Pak. Gitu. Iya dong. Seperti kemarin ini di Surabaya. Nah, banyak saudara-saudara kita lagi dapat musibah Pak. Di Pangandaran. Di Pangandaran, di apa namanya, terus di Kebumen. Kita kasih sumbangan ke sono. Harus ada sumbangan. Nah, itu. Pasti. Waalaikumsalam. Rewel amat ya. Tamu cerewet banget. Coba lihat. Pak Bodong.